Tapi akhirnya setelah saya tenang betul, saya sudah kalau mati ya matilah. Tapi saya rasa saya nggak akan mati. Saya harus hidup. Tadi waktu pertama kali didiagnosa, kacau pikiran tadi seperti kiamat tadi itu rasanya. Mungkin Pak kaget juga gitu kayak baru pertama kali dengar. Sedangkan cerita Amianis barusan ini itu kan sudah sepertinya sudah lebih tenang tadi, sudah punya keyakinan yang berbeda. Nah, itu berubahnya apa yang membuat keyakinan itu berubah? Ada kejadian tertentu, momen tertentu? Saya sering memotivasi diri sendiri bahwa saya pikir saya harus bisa mengatasi kanker ini, saya harus bisa menang, saya harus ini. Saya bayangkan ya ini saya punya keyakinan. Pemikiran itu mulai muncul kapan? Apakah setelah diagnosa kedua atau antara atau kapan saat itu mulai terjadi perubahan pemikiran seperti itu? Itu setelah saya pertama kali memang hanya sebentar aja saya itu. Bentar. Nah, terus saya pikir kembali saya harus masih ada masa macam-macam lah, masa saya ini meninggal ini. Saya kuatkan. Ya kalau sudah meninggal ya sudahlah, enggak apa-apa. Ngapain kalau meninggal harus susah. Orang semua juga meninggal. Tapi kalau saya harus meninggal saat ini, enggak saya pikir. Saya jadi saya itu berantem sendiri. Jadi sepertinya saya enggak mau kalah. Saya bayangkan penyakit ini ada sesuatu ya banyak ya teman-teman ngomongin sama saya. Kamu harus kuat nih, kamu mesti ya banyak yang masukan gitu. Tapi akhirnya setelah saya tenang betul, saya sudah kalau mati ya matilah. Tapi saya rasa saya nggak akan mati. Saya harus hidup, saya harus menyelesaikan banyak masalah. Bukan masalah ya apa yang belum saya selesai ini. Dan waktu Amianis bilang saya yakin saya nggak akan mati itu, orang mungkin kalau sekilas mendengarnya kan kayaknya kok kayak mau melebihi Tuhan gitu. Nggak kayaknya mau melebihi Tuhan, kok saya nggak akan mati, kan kesannya kayak melebihi kehendak Tuhan seakan-akan kalau orang mendengar. Tapi yang Amianis maksud dengan saya nggak akan mati itu apakah seperti itu? Karena tadi kan Amianis bilang juga ya insya Allah juga macam-macam sih ada. Tapi saya pikir kok saya bisa hidup terus gitu, bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Itu terus saya mulai berpikir yang normal. Saya harus mulai bayangkan saya umur sekian harus begini, umur sekian begini. Jadi saya punya planning. Ini diagnosa kan umur 73 waktu itu ya? Oke. Akhir tahun lah meninggal. Nah, akhir tahun maksudnya? Ya itu waktu itu bulan, kalau nggak salah bulan. Akhir tahun didiagnosa kok meninggal tadi maksudnya? Enggak, jadi diagnosanya itu akhir tahun meninggal, akhir tahun 74 kalau nggak salah. Vonisnya itu setelah 6 bulan itu di akhir tahun gitu. Waktu itu juga anak saya datang dari Amerika. Karena saya sudah masih di rumah sakit. Nah itu terakhir masuk rumah sakit itu, anak saya datang. Tapi saya sudah bisa ketawa, sudah ini masih kulus, tapi sudah bisa ketawa, sudah ini, sudah itu. Waktu melewati 6 bulan itu ingat nggak? Apa? Kan tadi di vonisnya 4-6 bulan. Kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, sampai begitu masuk bulan ke-7 itu ada momen tertentu yang Amianis ingat nggak? Wah ini kok saya sudah lewat dari 6 bulan, ada pemikiran-pemikiran gitu. Nah itu waktu itu setelah jadi gini, itu kan saya batuk terus mengeluarkan lendir ini yang tidak karuan jalan juga ini.
Itu saya masuk rumah sakit lagi, terus pilnya datang. Pil. Saya lupa juga itu tanggal apa itu 1 bulan setelah itu atau itu anehnya begitu pil itu saya minum hari pertama, wah itu nggak enak semua mulut saya. Minum air aja rasanya beda. Pedes nggak kuat sama sekali. Garam nggak terasa garam. Aneh. Ini lidah saya rusak. Tapi di satu pihak batuk saya itu semending. Hari kedua batuk saya itu sudah 20% hilang. Saya juga takjub. Alhamdulillah sebenarnya. Hari ketiga boleh tinggal 5% batuk saya. Itu saya di rumah sakit. Terus mulai enak badan, tidak sakit lagi. Mulai biasa dan seterusnya. Itu dapat pilnya juga susah dan harganya mahal sekali. Nah, di sini tapi alhamdulillahnya pil itu manjur sekali. Jadi terus kesananya baik dan mulai tumbuh. Badan saya kembali naik. Berat badan mulai naik. Itu nggak setiap hari saya itu ya, tapi kelihatannya ke arah kesehatan, ke arah memenangkan peperangan sama kanker ini menang. Tapi itu juga saya selingi dengan waktu minum itu saya meditasi. Oh, meditasi juga berarti? Meditasi dan visualisasi. Visualisasinya apa? Begini. Saya kalau minum pil itu, saya bayangkan pil itu nyampur dengan air terus masuk ke aliran darah saya. Terus masuk ke paru-paru saya. Itu ada seperti situ ada seperti ulat. Saya bayangkan seperti ulat ininya apanya, penyakitnya. Itu dihajar sama ini. Obat ini. Terus setelah itu saya ajak omong. Kamu jangan main-main sama saya. Kamu pasti kalah. Nggak mungkin kamu menang sama saya. Kamu harus hancur. Kamu kalah. Kamu saya angkat, saya injek, saya bunuh kamu sampai habis. Tiap hari saya ajak ngomong sendiri. Saya pasti menang. Lebih baik, saya bilang, kamu cari orang lain aja. Jangan saya. Kalau sama saya, kamu pasti kalah. Saya ajak omong terus. Tiap hari. Dan saya meditasi. Saya bayangkan, saya nanti sehat. Saya akan begini. Akhirnya saya berpikir, saya harus mencapai umur 93 tahun. 93 tahun. Ini buat teman-teman yang nonton dan dengerin, mungkin depan saya ini ada manuskrip ya. Bukunya Mianis, judulnya Saya Akan Hidup Sampai Usia 93 Tahun. Ada tambahannya apa tadi katanya? Insya Allah. Insya Allah. Cinta dan optimisme melampaui keterbatasan usia. Ini seneng banget gue dapet ini. Bisa baca duluan mudah-mudahan. Boleh ya? Mudah-mudahan berguna. Nah, ini juga. Kenapa 93 tahun? Ini apa? Filosofi di baliknya ini apa? Gini, ayah saya meninggal umur 62 tahun. Saya pikir saya setelah saya 1,5 tahun lebih. Jadi 93 tahun itu dari 62 1,5 tahunnya. 1,5 kalinya. Oh, 1,5 kalinya. Nah, dari 62. Jadi maksudnya ke situ kemungkinan bisa saya capai. Yakin saya bisa capai. Dan saya ini sampai 93 tahun plus sebetulnya. Nah, ini juga dorongan keluarga. Cinta dari keluarga. Doa dari keluarga ini sangat membantu. Di sini saya tuliskan betul-betul itu keberhasilan daripada
memerangi kanker ini bukan saya aja, tapi dorongan keluarga, family, teman-teman, doa dan lain sebagainya itu yang membesarkan hati. Sebab saya yakin betul doanya orang banyak itu kabul. Allah akan mengabulkan doa dari orang banyak. Dan keyakinan kita, kepasrahan kita, keikhlasan kita, ini semuanya harus jadi satu. Juga Allah menjanjikan kan kalau kita doa untuk orang lain itu juga akan kembali ke kita. Sebetulnya saya percaya betul dengan law of attraction ya. Hukum tarik menarik itu. Law of attraction ya. Law of attraction. Itu betul-betul harus kita yakini. Sebab begini, kita gampang aja. Kita mau dihormati orang. Kita harus menghormati orang. Kalau kita acuhkan orang pasti acuh kita. Itu sudah sering saya buktikan. Saya dulu saya tiap mau ke pabrik, waktu itu di Kabupaten Bogor, itu lewat tol, selalu saya ucapkan terima kasih kalau ngasih itu. Terus saya ajak ngomong, apa kabar, gimana hari ini sibuk enggak? Siapa ini? Ke petugas tol. Petugas tol itu, selamat pagi Mbak, selamat pagi Dek. Selamat pagi Pak. Akhirnya terjadi hubungan karena orang-orangnya ya itu juga ganti-ganti. Akhirnya semua kenal. Dan kalau sudah saya datang, apa kabar Pak? Wah Pak, kok sudah lama nggak kesini Pak? Kok sudah lama nggak lewat sini? Itu jadi akrab. Itu membuat kita sehat. Ini contohnya ya. Ini salah satu contoh. Kalau saya acuhkan aja nih, saya dengan merengut, pasti dia merengut nggak lihat saya ngasih. Ya kan? Tapi dengan kita senyum, kita pagi tanya Pak selamat pagi, dia selamat pagi, dia nanyain kabar, mulai terjalin, ya toh. Nah ini juga harus di hidup kita itu gitu. Kalau kita memang mau yang keluar positif, positif dari kita. Ini yang saya pikir yang perlu semua makhluk, orang terutama ya, itu harus ucapkan terima kasih, maaf, permisi. Ini kan sebetulnya pelumas hubungan yang kita tidak rugi tidak mengucapkan. Mengucapkan itu kita tidak rugi. Malah kita senang dengan kita ngomong sama dia, terima kasih, pasti orang lain senyum sama kita. Dan senyuman itu membuat kita beda. Kita senyum sama merengut sama tidak senyum, itu aja sudah beda. Maksud saya ngerti nggak? Paham. Jadi kita ada sesuatu happy di dalam hati kalau kita tersenyum. Mungkin nggak terasa, tapi akhirnya ngumpul menjadi kebiasaan dan menjadi enak kita. Dan ini kalau kita sudah biasa, sudah seakan-akan sudah otomatis. Jadi itu yang perlu, saya pikir, untuk semua orang. Dan mungkin saya juga fisik saya ini alhamdulillah sehat karena saya dari kecil olahraga. Ini juga bagi pemuda yang mungkin membaca ini, usahakanlah ambil waktu sedikit untuk olahraga dengan baik, untuk olahraga dengan teratur. Ini sampai sekarang tetap olahraga di umur 79 tahunnya, apa olahraganya apa? Sampai sekarang masih olahraga. Tadi Pak meditasi, yoga, kalau nggak salah yoga. Sekarang juga. Kenapa saya ke yoga? Sebab yoga itu saya pikir nanti saya perlukan, saya bisa di rumah, fleksibilitas badan saya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya sudah dari 2 bulan ini yoga, rasanya lebih enak. Dulu kalau saya pakai kaos kaki susah, sekarang lebih enak. Loh, saya kadang-kadang, kok enak man? Padahal dulu sampai, angel. Sekarang sudah gampang. Itu aja yang kita yang kenyataan yang gampang. Ya alhamdulillah. Saya masih
antusias sekali untuk olahraga. Saya olahraga boleh dikata 1 minggu itu 2 kali jalan, kira-kira 3-5 kilo, dua kali. Sekarang ini? Sekarang ini. Biasanya saya mampir rumahnya teman, ngobrol, pulangnya lagi. Itu 6 kilo, dari sini ke sana 3 kilo, dari sana ke sini 3 kilo, jadi 6 kilo. Tapi berhenti. Saya sorenya saya berenang. Saya usahakan tetap berenang. Kadang-kadang saya senam-senam di terik matahari, panas matahari pagi. Setelah itu saya lanjutkan dengan sepeda stasioner. Sorenya tetap berenang. Saya sekarang ini merasa saya lebih sehat daripada biasanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tetap punya teman-teman, walaupun COVID ini saya tetap masih kumpul sama teman-teman yang boleh dikata biasanya dulu kita 1,5 bulan sekali pergi keluar kota, sekarang kita alihkan jadi pertemuan-pertemuan kecil. Nengok orang sakit tetap saya usahakan. Dan saya punya beberapa grup. Yoga saya lakukan 1 minggu 2 kali, 1,5 jam. Itu ada grup kita dengan teman-teman yang sudah mungkin 20 tahun. Pertemanan ini. Pertemanan di rumahnya salah satu teman yang halamannya besar. Kita biasanya jalan pagi, kita panggil guru olahraga untuk peregangan. Sekarang baru 3 bulan ini kita ganti yoga. Karena COVID kita berhenti, mulai baru ganti yoga. Baru 3 bulan ini. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Sudah 20 tahun, bayangin. Kira-kira yang datang 10 orang. Ya kita memang waktu sekarang ini social distance. Jadi jarak jauh, pakai masker dan segala macam itu kita lakukan. Dan masing-masing mentaati. Di situ kita diskusi segala macam. Kadang-kadang ke politik, tapi yang terbatas, yang enak-enak aja, atau pengetahuan dan lain-lain yang bisa kita gulirkan untuk ketawa, untuk fun. Untuk fun. Ya, ini. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kegiatan saya sampai sekarang. Maka dari itu saya pikir saya bisa sampai 90. 7 pun mungkin masih bisa. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Semoga buku ini nantinya bisa jadi pedoman baik orang yang sakit atau orang yang sehat untuk menjaga jangan sampai sakit. Sakit adalah hal yang paling tidak enak di dalam hidup kita. Kita punya uang, sakit pun tidak enak. Sakit itu mahal. Maka dari itu saya betul-betul menyarankan kepada orang-orang supaya jaga betul-betul kesehatan. Jangan sampai sakit. Itu saran saya. Ini saya pikiran kemana-mana juga, banyak banget sebab pelajaran yang dapat dari sini. Saya biasanya tadi ngomongnya aku, sekarang saya kan ya, campur aduk enak-enak aja. Nah, ada pertanyaan yang suka saya tanyakan, pertanyaan yang sama, udah kayak template pertanyaan ini. Cuman saya senang menanyakan pertanyaan ini kepada setiap tamu kita di Ngobrolin Hidup ini, karena setiap orang kan punya perjalanannya masing-masing, sehingga mereka kadang responnya pun juga berbeda-beda gitu, menurut pengalaman masing-masing. 2 pertanyaan. Yang pertama, Ami Anis memandang kegagalan seperti apa sih dalam hidup? Dari pengalaman dan dari keyakinan Ami Anis mengenai menjalani hidup, kegagalan tuh mungkin pernah mengalami kegagalan, saya yakin gitu kan, dan gimana menghadapinya dan memandang kegagalan seperti apa? Ya kalau kita ini ya yang umum, kegagalan adalah sebagian daripada keberhasilan atau apa. Iya toh. Tapi memang kegagalan itu pasti orang mengalami kegagalan. Tapi kita rasakan sebagai gagal yang kita tidak bisa lagi,
atau oke, saya akan bangun. Di antaranya sakit itu kegagalan, saya pikir. Gagal dalam kita menjaga kesehatan kita. Jadi saya percaya bahwa ini merupakan pelajaran untuk ke depan. Jangan gini lagi. Kenapa saya kok bisa sakit waktu itu? Memang saya juga nggak tahu waktu itu sakitnya itu kan degradasi gitu ya. Jadi dari kecil, karena kita mungkin tidak perhatian, karena terlalu sibuk, karena kurang istirahat dan lain sebagainya. Ini mungkin juga ya. Dan sekarang ini memang kegagalan itu saya pikir ya sesuatu pengalaman yang harus kita perbaiki, kita hindari lagi untuk kesananya. Amianis ada nggak mungkin semacam saran, tips atau saran buat orang-orang yang banyak kan orang yang ketika mengalami kegagalan terus meskipun sebetulnya mereka ingin mencoba lagi, itu sesuatu yang mereka anggap penting, tapi karena pernah gagal terus kemudian jadi ragu, takut gitu. Kegagalan itu saya pikir nggak perlu kita jadikan sesuatu yang momok kita tidak bisa lagi, enggak. Kegagalan itu adalah suatu pengalaman yang berharga, justru kita jadikan. Jadi dari kegagalan itu kita harus mengambil positifnya, mengambil pelajaran dari situ untuk tidak gagal lagi, untuk berhasil dan membangun keberaniannya gimana? Untuk bagaimana kita bisa membangun keberanian untuk maju lagi setelah gagal? Jadi kalau dari yang Amianis pribadi mungkin pernah lakukan atau katakan sama diri sendiri tadi, kan tadi Amianis sempat bilang memotivasi diri sendiri. Biasanya ada kata-kata tertentu nggak yang Amianis suka katakan? Banyak. Nah, ini juga saya mungkin sarankan ya. Lebih banyak baca motivasi. Apa aja yang bisa memotivasi diri kita bahwa kita harus kuat, kita harus jadi hebat, kita harus mengatakan selalu bisa. Jangan down, jangan negatif, itu dihindari sama sekali. Itu memang kadang-kadang itu seperti bahasa biasa ya, tapi artinya tinggi loh saya pikir. Jadi seperti ada orang tidak pernah mau mengatakan sakit, kata-kata sakit, tidak sakit aja tidak mau. Saya sehat. Kalau sakit saya kurang sehat, bukan sakit. Saya kurang sehat. Jadi dihindari kata-kata negatif. Itu salah satu hal yang sangat positif saya pikir. Yang kedua, Amianis, dari perjalanan hidup Amianis sampai dengan saat ini, yang tadi waktu masih sekolah sempat ingin menjadi atlet, ya kan? Terus fokus ke tekstil, berwirausaha dan seterusnya sampai terus menghadapi penyakit ini. Ada perubahan nggak mengenai makna sukses? Jadi bagaimana Amianis memandang sukses dulu dengan sekarang tuh ada perubahan, berevolusi atau enggak? Dan kalau ada, dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Banyak ya. Dulu kita bayangkan sukses tuh kalau kita nanti jadi pejabat, kaya, mobil, rumah besar, ini happy, pokoknya yang. Tapi sekarang agak berubah kepada ini bahagia. Berhasil itu kalau kita bahagia, walaupun kita sederhana tapi tidak ada cekcok, tidak ada ini. Tujuan kita apa? Kita mungkin sehat, ya, teman banyak, dihargai orang, bukan dihargai orang kita bisa berhasil, wah kita dihargai orang, bukan, tapi kita dengan orang lain itu jadi satu, ayem gitu loh. Ayem. Adem ayem. Adem ayem. Iya betul. Ya. Jadi banyak teman
nggak. Kalau kita sekarang misalnya kita berhasil, namanya berhasil itu kita dalam finansial ya, uang banyak ini, tapi kita nelongso, kalau orang Jawa bilang nggak bahagia. Ya nggak bahagia itu macam-macam. Dan bahagia dan tidak bahagia itu dari kita, bukan dari orang lain. Kalau kita merasa semuanya oke, dengan teman baik, saling ini, kita masih punya harapan, masih punya cita-cita yang mulia. Maksud saya kepingin, sampai sekarang saya kepingin mencoba mendidik anak-anak SMP, mau saya amati sampai mahasiswa itu gimana mereka. Jadi saya mau memberikan dia pandangan, kamu mau jadi apa nantinya. Tapi itu dituntut sama mereka apa enggak, dan membekas enggak di hatinya dia. Saya kepingin jadi pilot, tapi besok mainnya enggak memikirkan. Tapi saya ingin jadi pilot, saya terus ke arah sana, ke ini, itu yang saya kepingin. Saya melihat ya beberapa angkatan di angkatan kita, saya itu teman-teman saya itu banyak yang bagus dalam arti gimana maksudnya? Sukses. Oke. Karir apa karirnya gitu. Bagus, jadi jenderal banyak, jadi menteri ada, ini ada. Terus satu kelompok yang saya tahu dari Pekalongan, itu satu kelompok itu yang satu angkatan, itu semuanya bagus. Seperti keangkatannya, contoh ya, Adi Sasono, Sugeng Saryadi, terus banyak lagi. Itu bagus sekali tuh orang-orangnya. Subha Asa, banyak yang Tempo, waktu itu yang megang Tempo, Abdurrahman Saleh jadi Jaksa Agung dan sebagainya, itu satu angkatan. Jadi saya berpikir mungkin dulu ada satu guru atau satu mentor yang diyakini sama mereka, yang mungkin dikagumi, dan mereka yang bisa membawa mereka ini semuanya menjadi orang baik. Saya mesti berpikir ke sana. Maka dari itu saya kepingin satu angkatan gitu jadi mentor. Itu masih tanda tanya sama saya. Dan ini kan insya Allah masih panjang perjalanan. Insya Allah terus dijalani ke sana insya Allah. Amin Anis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mengizinkan kita bertamu ke sini juga, berbagi nggak cuma sama aku tapi juga sama insya Allah sama semua yang nonton dan semua yang mendengarkan ini juga. Banyak banget pembelajarannya, dan buat teman-teman semua sekali lagi jangan lupa kalau untuk lo yang haus perubahan, haus inspirasi yang lebih baik, perubahan yang lebih baik, seperti biasa ya, like, share, komen juga, subscribe juga di channel ini juga. Jadi kita juga kita ingin tahu juga semakin yang banyak yang melihat ini, bukan untuk soal banyaknya yang melihat, tapi ketika kita tahu oh ternyata banyak yang melihat ini, banyak yang penyuka ini, artinya ya kita tahu bahwa ternyata insya Allah banyak juga yang mendapatkan manfaat juga gitu, dan nggak cuma mendapat manfaat tapi insya Allah dimanfaatkan juga gitu. So terima kasih banyak Amin. Dari Amin ada yang mau di-share mungkin terakhir, ada hal lain? Ya, saya kira cukup. Terima kasih juga sama-sama, dan minumannya sangat enak. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Ini tamu tapi mbak minuman sendiri. Semoga sukses semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan buku ini bisa berguna. Saya juga merencanakan hasil dari buku ini sebagian saya sumbangkan untuk Yayasan Kanker Indonesia. Insya Allah buku ini juga akan meledak gitulah, sebab saya berpikir orang jarang yang mentargetkan umur sampai sekian, dan saya yakin saya bisa. Insya Allah. Ya pasti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan dukungan orang, dengan dukungan keluarga dan banyak sekali.
Insya Allah. Dan Amin. jaga kesehatan juga kalau gitu. Amin. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan buat teman-teman semua, insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.